Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafsat Khairunisa dengan NIM 1412319 dari kelas MK Ekonomi Manajerial. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah presentasi untuk menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, di sini ada 3 soal. Kita memasuki soal yang pertama, yaitu di mana diketahui sebuah fungsi permintaan suatu barang itu adalah QD atau key demand sama dengan 500 dikurangi 3px dikurangi 2py dikurangi 0,05 M plus 4 PA, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit, PX adalah harga barang X dalam ribuan rupiah, PY adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah, M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan AX adalah biaya iklan barang dalam jutaan rupiah. Nah, di sini misalkan barang X itu dijual dengan harga 235 per unit. Nah, itu nanti akan dirubah ke bentuk ribuan rupiah seperti yang sudah tertera di sini. Nah, sedangkan barang Y itu dijual dengan harga 275.000 per unit. Itu nanti juga dirubah dalam ribuan rupiah, dan juga perusahaan menggunakan 500 juta untuk iklan dan pendapatan konsumen adalah 40 juta. Nah, sedangkan untuk iklan dan pendapatan itu dijadikan diubah menjadi jutaan rupiah seperti yang sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, berapa banyak barang X yang dibeli oleh konsumen? Nah, kita masukkan yang sudah diketahui tadi ke dalam fungsi permintaan, di mana key demand sama dengan 500 dikurangi 3 dalam kurung 235 karena tadi diubah menjadi bentuk ribuan, dikurangi 2 dalam kurung 275 dikurangi 0,05 dalam kurung 40 karena tadi diubah menjadi jutaan rupiah, plus 4 dalam kurung 500 karena tadi diubah menjadi jutaan. Nah, itu hasilnya adalah 1.243.000 unit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer? Nah, itu dapat dilihat dari fungsi permintaannya sendiri, di mana di sini ada tanda minus di depan minus 3px dikurangi 2py. Nah, ini kan tandanya sama ya teman-teman. Jadi, tanda yang sama itu menandakan bahwa barang X dan Y itu merupakan barang komplementer atau saling melengkapi. Nah, sedangkan pertanyaan selanjutnya itu apakah barang X itu termasuk barang normal atau inferior, itu bisa dilihat dari pendapatannya begitu. Jadi, di sini adalah minus 0,05 M, di mana tanda minus ini tuh menandakan bahwa pendapatan seseorang itu menandakan bahwa barang X itu adalah barang inferior, karena semakin kaya seseorang, itu semakin orang tersebut itu tidak membutuhkan barang tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu Anda berencana akan berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden, di mana saat melakukan riset pasar dengan harga 25.000 itu ada penjualan sekitar 200 gelas per hari. Nah, tapi setelah diturunkan itu menjadi 20.000, itu penjualan malah naik sebesar 50 porsi per hari. Nah, tadi kan naik 50 ya, jadi untuk penjualan setelah diturunkan itu menjadi 250. Nah, hitunglah elastisitas harga permintaan. Di sini ada rumus elastisitas harga permintaan, di mana perubahan quantity dikurangi perubahan dari price dikali harga awal dibagi dengan quantity awal. Di sini elastisitas harga sama dengan 50 dibagi minus 5.000 karena perubahannya itu dari 25.000 menjadi 20.000, itu kan minus ya guys. Jadi dikali 25.000 dibagi 200. Nah, itu ketemunya adalah minus 1,25. Itu nanti diabsolutkan menjadi 1,25. Jadi kalau di elastisitas harga itu kita hanya melihat besarannya begitu guys. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jelaskan apakah permintaan itu elastis, inelastis, atau unitary. Nah, itu karena tadi sudah diketahui 1,25, ada sebuah pernyataan bahwa permintaan itu dikatakan elastis jika nilai absolut itu
dari elastisitas harga itu lebih besar dari satu begitu. Sedangkan tadi KID kita itu lebih dari satu. Nah, bahwa jadi bisa dikatakan bahwa permintaannya itu elastis karena konsumen itu sensitif terhadap perubahan harga. Nah, bagaimana dampak perubahan harga tersebut terhadap pendapatan total usaha Anda itu? Di mana dari perubahan itu jelas mempengaruhi ya guys, dari mana harganya turun 20%. Nah, meskipun tadi elastisitas harga itu lebih besar dari satu elastis, tapi dalam perhitungan ini tuh nanti hasilnya hasil total dari pendapatan itu akan tetap 5 juta guys. Jadi walaupun harganya itu turun, tapi nanti antara penjualan awal dan penjualan kedua itu nanti harganya tetap pendapatan totalnya itu tetap sama, yaitu 5 juta. Pertanyaan nomor 3, di mana Anda adalah seorang konsultan bisnis pengalaman, di mana sekali berkonsultasi dengan Anda, klien itu harus membayar sebesar 40 juta per jam. Suatu hari itu ada klien yang meminta pendapat Anda tentang rencana ekspansi usahanya. Nah, diketahui singkat cerita begitu. Usaha sebelumnya itu adalah produksi mebel yang telah berjalan selama 15 tahun. Rata-rata venue per tahunnya itu sekitar 132 miliar dan EBITDA itu 45%, net profit marginnya itu 10%, dan di tahun ini dan tahun depan itu diprediksi net profit marginnya itu dapat turun hingga mencapai 7%. Nah, aset kas itu setara kas itu perusahaan saat ini itu sebesar 50 miliar. Nah, ia itu datang kepada Anda untuk bertanya apakah yang sebaiknya ia putuskan. Ia juga telah memiliki beberapa alternatif strategi dan data, di mana yang pertama yaitu melikuidasi perusahaannya sepenuhnya. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun. Yang ketiga adalah membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar dengan prediksi payback period itu 15 tahun. Yang keempat adalah mengimplementasikan semua kas dan setara kasnya itu untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel, namun belum ada ide di bidang apa. Yang kelima itu ada suku bunga pinjaman bank adalah 5% per tahun. Yang keenam ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahunnya. Nah, di sini kita itu disuruh untuk membuat analisis dari kondisi tersebut dan juga saran kita terhadap klien tersebut. Dan juga dilengkapi dengan analisis framework. Nah, di sini ada contohnya ada Fairfax Porter, Diamond Porter, Castle, SWOT, dan lain-lain. Serta juga perhitungan bisnis dan dari saran yang Anda berikan. Nah, dari cerita tadi ya, itu dapat diketahui bahwa permasalahan perusahaan tersebut itu adalah margin laba yang menurun dari 10% ke 7%, yang menandakan bahwa biaya itu meningkat dan daya saing itu melemah. Selanjutnya itu terdapat dana kas yang besar sebesar 50 miliar yang belum dioptimalkan. Nah, dari sini saya menggunakan framework analisis dari SWOT, di mana kekuatan perusahaan itu berpengalaman 15 tahun, yang itu termasuk mempunyai reputasi yang kuat di bidangnya. Selanjutnya ada kapasitas keuangan cukup besar, yaitu kas 50 miliar, dan juga EBITDA tinggi, yaitu 45%. Tetapi perusahaan itu juga memiliki kelemahan, di mana margin labanya itu turun, yang menandakan bahwa efisiensi operasionalnya itu juga menurun. Yang kedua ada ketergantungan pada satu sektor saja, yaitu mebel, dan juga strategi pemasarannya mungkin kurang atau belum agresif, yang mengakibatkan pertumbuhannya itu kurang pesat. Nah, ada juga peluangnya, di mana perusahaan itu sebenarnya berpeluang untuk ekspansi ke pasar yang baru gitu. Jadi pembelinya atau pembeli kompetitor. Yang kedua adalah melakukan pemasaran secara digital atau online. Yang ketiga adalah peluang melakukan investasi di sektor non-mebel atau diversifikasi. Namun terdapat juga ancaman tentunya, yaitu persaingan yang semakin ketat di bidang industri, mebel khususnya. Yang kedua ada biaya bahan baku yang naik, yang akhirnya juga menekan margin, dan juga ada penurunan daya beli konsumen. Nah, dari kesimpulan dan saran dari analisis SWOT ini tuh, di mana perusahaan ini tuh sebenarnya kuat secara finansial dan operasionalnya, namun kurang menghadapi tekanan pada margin dan persaingan. Jadi, mungkin saran dan strategi yang dapat digunakan perusahaan tersebut itu seperti ekspansi penjualan dengan mengoptimalkan kas yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya analisis dari Porter Fairfax dari industri mebel tersebut. Dan di sini ada 5 faktor tentunya.
Di mana yang pertama ada ancaman pendatang baru, di mana industri mebel itu butuh modal dan jaringan distribusi yang kuat. Tetapi kan teknologi dari industri tersebut itu masih sederhana, yang membuat pemain baru itu mudah muncul begitu. Yang kedua ada kekuatan pemasok, di mana ketergantungan pada bahan baku kayu itu membuat harga itu mudah berfluktuasi. Yang ketiga ada kekuatan pembeli, di mana konsumen itu sebenarnya memiliki banyak pilihan merek, jadi apabila ada harga yang lebih murah pasti mereka beralih gitu, jadi sensitif terhadap harga. Yang keempat adalah ancaman produk substitusi, di mana produk impor atau mungkin bahan alternatif lain selain kayu, contohnya plastik dan jaringan itu dapat menggantikan begitu. Yang kelima ada persaingan sesama pesaing, di mana banyak pemain lokal dan internasional itu muncul yang mengakibatkan marginnya itu menurun. Gitu. Nah dari analisis tadi itu terdapat kalian tadi juga sudah menambahkan ada 6 alternatif, di mana alternatif pertama itu melikuidasi perusahaan, di mana apabila laba bersih itu rata-ratanya adalah 13,2 miliar per tahun, jika dilikuidasi aset atau aset dijual itu belum tentu dapat timbal balik yang hasil yang besar gitu, dan mungkin akan kehilangan arus kas tahunan juga. Jadi mungkin tidak disarankan karena bisnisnya itu masih menghasilkan laba yang tinggi begitu. Alternatif yang kedua itu adalah menambah tim pemasaran, yaitu menaik sebesar 20% revenue per tahun. Dari perhitungan itu kesimpulannya bahwa strategi ini itu sebenarnya paling aman dan realistis dan dapat menaikkan pendapatan tanpa resiko yang besar juga, serta dapat memperkuat posisi pasar. Itu juga dilihat dari kekuatan dalam SEWOT tadi. Selanjutnya ada alternatif yang ketiga, yaitu membeli perusahaan kompetitor seharga 40 miliar dengan payback 15 tahun. Dilihat dari perhitungan sederhananya itu mungkin kurang efisien ya, karena paybacknya itu terlalu lama, yaitu 15 tahun. Sedangkan pada alternatif yang keempat, itu investasi bisnis baru di luar mebel. Sedangkan klien kita tadi itu mungkin belum memiliki ide, jadi potensinya itu tidak pasti, yang nantinya akan menyebabkan resikonya ya tinggi. Alternatif yang kelima adalah menaruh dana di bank dengan bunga 5%, mungkin dengan return sebesar 2,5 miliar per tahun. Sedangkan alternatif yang keenam itu investasi obligasi dengan kupon 9%, di mana returnnya nanti adalah 4,5% per tahun. Nah, dari 6 alternatif di atas tadi, meningkatkan tim pemasaran itu merupakan strategi yang mungkin cukup baik yang dapat digunakan perusahaan tersebut, dan juga didukung dengan hasil analisis SWOT dan Porter tadi dengan menguatkan posisi kompetitif. Dalam Porter tadi juga mengurangi tekanan pembeli, itu dengan memanfaatkan kekuatan finansial kasnya yang sebesar 50 miliar yang tersedia dan juga memperbaiki penjualan. Nah, di sini ada simulasi keuangan. Apabila revenue naik sebesar 20% itu analisisnya berapa, laba bersih turun menjadi 7% itu menjadi berapa, itu total potensi laba tahunnya itu adalah 14,7 miliar per tahun. Jadi kombinasi dari alternatif strategi ekspansi pasar dan investasi obligasi itu dapat memberikan return yang mungkin paling baik dengan risiko yang cukup rendah. Sekian bikin presentasi jawaban UTS Ekonomi Manajerial dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.